Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sedunia. Masya Allah. Apa kabarnya malam ini? Ya, malam kedua ya di bulan Zulhijjah, Insya Allah yang barusan berbuka puasa. Ibadahnya makin lancar, semua aktivitas makin lancar, diberkahi oleh Allah ya, lebih baik daripada sebelumnya. Amin amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Apa kabar teman-teman? Boleh ya cek dulu ya dari jempolnya. Layarnya tidak putus-putus teman-teman. Iya. Suara juga oke, terdengar jelas. Iya. Baik, terima kasih teman-teman. Ya, pastinya teman-teman di sini ya tidak sembarang hadir gitu ya. Kenapa? Karena ternyata memang ada vibrasi yang membawa teman-teman itu datang ke sini. Untuk apa ya? Pastinya untuk menambah ilmu ya, dan hukumnya menuntut ilmu itu kan wajib ya teman-teman ya. Ya, insya Allah dengan adanya teknologi saat ini teman-teman dikasih kemudahan ya, dikasih kemudahan untuk memilih ilmu-ilmu mana yang positif yang bisa memberdayakan. Siap ya teman-teman ya. Tak kenal maka tak sayang gitu ya. Salam kenal ya. Saya Madam Anita sebagai host malam ini. Dan malam ini luar biasa sekali ya. Kita akan sama-sama belajar ya teman-teman ya. Belajar apa teman-teman? Belajar untuk mengupgrade diri lebih baik ya. Yang berhubungan dengan apa? Dengan rezeki ya. Ya, memang rezeki itu bisa dari mana aja. Betul ya, setuju ya teman-teman ya. Bisa dari kesehatan, ya kan? Bisa dari eh, silaturahmi. Betul ya? Ya memang pada umumnya orang-orang itu mengkaitkan rezeki dengan namanya materi. Enggak ada yang salah, betul kan? Apakah materi dibawa mati, teman-teman? Ya, jangan pernah alergi. Iya, dibawa mati. Loh, kok dibawa mati? Iya, ya, karena dengan adanya harta, ya, adanya harta, kita bisa menambah amal jariah, ya kan? Jadi jangan pernah alergi. Iya, kalau alergi kasih aja sama saya. Gitu ya. Baik, teman-teman di waktu Indonesia bagian Barat sudah jam 19:01. Ya, di teman-teman di wilayah Wita ya udah jam 20 ya. Ya. Nah, teman-teman bicara sedikit ya. Ini kan kita sedang dalam program 21 hari, rahasia 21 hari nambah income. Setuju ya teman-teman ya? 21 hari nambah income. Nah, mungkin di tempat yang lain itu pasti berbeda polanya gitu ya. Bebas-bebas aja. Nah, adanya teman-teman di sini ya artinya teman-teman akan melihat bagaimana kami di sini ya, saya sebagai host ataupun juga sebagai pemateri memberikan jalan. Salah satu jalan kepada teman-teman bagaimana sih caranya 21 hari nambah income seperti itu ya. Dan teman-teman di sini itu bisa sambil belajar ya. Untuk teman-teman yang memang belum memiliki bisnis ya bisa belajar dari kami gitu ya. Ya, tidak perlu ibaratnya ada belokan yang salah teman-teman ikuti ya. Karena apa? Karena kok udah ada contohnya gitu. Yang ada teman-teman tinggal apa? Tinggal amati, tiru lalu modifikasi sesuai dengan ciri khasnya teman-teman gitu ya. Dan kita juga harus berhati-hati teman-teman. Bisnis sekarang itu memang luar biasa sangat-sangat menarik, betul nggak? Ya, bisa dengan mudahnya berlipat-lipat bisa 5 kali lipat langsung gitu ya dengan hanya menanam modal ya padahal kita punya contoh yang sangat jelas sekali yaitu baginda Rasulullah SAW ya yang memberikan contoh bahwa yang namanya berbisnis itu ya pasti ada ikhtiar gerakannya gitu teman-teman ya gerakannya gitu kan perjalanannya prosesnya tuh ada nggak ada yang ujuk-ujuk tiba-tiba gebiar ya dapat ratusan juta ya kecuali dari undian. Oke, nah ini saya akan buka sedikit ya teman-teman pemateri kita malam ini. Kemarin pasti teman-teman sudah ngikutin ya YouTube-nya saya gitu ya. Bagaimana menjadi seorang karyawan itu ternyata kenaikannya itu hanya maksimal 10% teman-teman. Itu maksimal. Dan sangat jarang terjadi itu 10%. Biasanya di bawah 10%. Ya, tapi ternyata memang kita harus mau membuka mindsetnya kita ada rezeki di tempat yang lain tanpa kita harus resign, tanpa kita harus mengundurkan diri, itu bisa jalan. Asal betul-betul dilihat, ya diperhatikan
bahwa bisnis itu memang bisnis yang positif, ada barangnya, ada profitnya jelas hitungannya. Ya, teman-teman ya. Oke. Nah, tidak berlama-lama lagi kita akan belajar dengan seorang mompreneur ya, teman-teman, seorang ibu rumah tangga ya yang menjual apa saja ya, dari kipas angin, kulkas, enggak ya. Ya, memang hebatnya wanita ini memang memiliki multi talent ya teman-temannya, 20.000 kata ya kan, yang memang mereka berpikirnya tuh luar biasa mama-mama ini ya. Yang bapak-bapak juga di sini jangan khawatir ya, jangan jangan merasa terkalahkan, enggak, karena apa, wanita itu jika menghasilkan sesuatu, menghasilkan materi, dia artinya apa, memberi sedekah untuk keluarganya ya. Jadi ya ayo disupport gitu ya. Nanti kita akan ketemu dengan Kak Ama ya, dari Palu Gada menjadi luar biasa. Ya, Palu Gadanya apaan? Ya, mau tahu? Mana yang mau tahu banget? Ya, nggak berlama-lama lagi, langsung cek-cek. Kak Ama sudah ready? Ready, Madam. Ya, Bismillah, ya. ready. Waktu dan layar kita persilakan Kak Ama. Baik, terima kasih, Madam, atas kesempatannya. Masya Allah ya. Jadi kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rabbi srohli sadari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bagaimana kabarnya teman-teman? Sehat semua, bahagia, ya tentunya ya, karena rezeki akan datang kepada orang-orang yang terus bahagia. Jadi apapun masalahnya teman-teman, terus tetap tersenyum ya. Insya Allah setiap masalah akan ada solusinya ya. Baik teman-teman, jadi dari tema kita pada hari ini yaitu dari Palu Gada menjadi luar biasa ya. Betul teman-teman ya. Jadi Palu Gada itu teman-teman pada tahu kan apa singkatan dari Palu Gada? Nah, apa yang lo cari gue ada. Jadi apapun yang teman-teman mau saya sediain ya. Jadi Palu Gada itu teman-teman saya menyediakan apapun yang teman-teman butuhkan kebutuhan gitu kan saya menyiapkan. Nah, jadi sebelum saya memulai materi hari ini, langkah baiknya kita berkenalan dulu ya. Nah, jadi perkenalkan nama saya Amma Rahmayani, bisa dipanggil Kak Amma. Ya, usia saya insya Allah bulan depan di tanggal 16 Juni pas usia saya 32 tahun. Ya, siapa tahu ada Bapak Ibu yang mau memberikan saya hadiah di tanggal 16 Juni. Bercanda ya, Bapak Ibu ya. Nah, em, sejak dulu itu bahkan dari sejak SD saya sudah mulai berdagang, teman-teman ya. Jadi, saya sejak SD diajari untuk berdagang. Orang tua biasanya memberikan anaknya bekal uang jajan. Saya dibekali dengan berdagang, ya. Iya, teman-teman. Nah, saya sedari SD sudah berdagang untuk membantu keuangan keluarga, ya. Bahkan untuk uang jajan saya sendiri di saat seusia teman-teman saya seusia saya, eh, di saat jam istirahat mereka pada ke kantin, mereka pada jajan, pada bermain, tapi tidak kepada saya. Saya teman-teman di usia kelas 3 SD, tepatnya kelas 3 SD saya sudah mulai berdagang. Kala itu saya bawa jualan ke sekolah itu gorengan ya. Jadi setiap pagi ketika teman cuman tenteng tas, saya juga double tentengan tas dan tentengan gorengan. Ya, saya bawa gorengan ke sekolah setiap hari seperti itu teman-teman, Senin sampai Sabtu. Nah, lalu sore harinya apakah saya bermain bersama teman-teman seusia saya? Tidak. Sore hari saya masih lagi dan lagi harus menjajakan gorengan saya di sekitar rumah supaya saya bisa punya uang jajan. Nah, di hari Minggunya itu saya libur sekolah, saya belum bermain lagi teman-teman. Saya menjajakan lagi gorengan saya. Jadi seperti itu setiap hari. Nah, jadi prinsip saya itu ya, prinsip hidup saya teman-teman, bekerja keras dan pantang menyerah.
Bahkan prinsip saya itu kalau nggak jualan nggak makan. Karena itu yang kebiasaan saya lakukan dari SD ya, karena juga ekonomi orang tua jadi yang mengharuskan saya untuk berjualan. Nah, jadi teman-teman, sedikit ini bercerita tentang saya awal mulai perjuangan saya untuk Palu Gada ya, usaha Palu Gada. Nah, jadi teman-teman, ketika saya sudah mulai usaha kecil-kecilan, nah saya memulai usaha dari kecil-kecilan. Sekecil apapun usahanya teman-teman pasti membutuhkan modal, ya kan? Membutuhkan modal. Nah, di saat itu saya jualan gorengan dari SD, SMP, lanjut SMA, setiap hari pagi ke sekolah atau dititip di kantin, sore dijajakan, hari libur sekolah dibawa ke pasar. Jadi saya nggak punya waktu untuk bermain. Nah, untuk belajar saya sempatkan di sela-sela di malam hari ya sebelum tidur. Jadi untuk memulai awal perjuangan saya memulai usaha dari kecil-kecilan itu, saya tidak punya modal teman-teman. Pure saya dari nol ya. Nah, bagaimana ketika saya lulus SMA, saya tidak melanjutkan bangku kuliah. Kadarullah saya diuji, orang tua saya diuji dengan ekonomi, dan ada tiga adik-adik saya yang harus bersekolah. Nah, kadarullah kami diuji, ibu kami berpulang ke rahmatullah pada saat usia saya baru mau masuk SMA. Dan ketiga adik saya itu, adik saya yang pertama, semuanya cowok, adik saya yang pertama itu baru kelas 3 SD ya teman-teman ya. Terus adik saya yang kedua baru TK, dan yang bungsu ketika ibu saya meninggal itu baru berusia 2 tahun. Disitulah awal mula saya harus berjuang bagaimana caranya untuk menghidupi adik-adik saya, bagaimana caranya saya bisa juga bersekolah. Waktu itu saya baru masuk SMA dan orang tua ibu saya meninggal, bapak saya kadarullah waktu itu ayah saya lagi drop karena mereka cuman usaha-usaha yang barengan gitu, warung makan, tapi ketika ibu saya sakit hingga berpulang, ayah saya drop. Jadi dia bingung untuk memulai usaha warung lagi, jadi dia memutuskan untuk menghibur diri mungkin dengan berparkir ya, parkir motor saat itu. Nah, dengan ayah saya seorang juru parkir. Terus kami 7 bersaudara, di mana saya anak keempat, harus melanjutkan pendidikan saya SMA dan adik-adik saya mulai dari usia 2 tahun, anak TK 5 tahun dan kelas 3 SD. Alhamdulillah setelah lulus SMA, saya mulai bekerja di salah satu toko tekstil atau di toko kain meteran ya, yang di mana sebulan setelah saya bekerja, saya memiliki gaji. Saat itu gaji pertama saya 500.000 teman-teman di tahun 2018. Ya, tahun 2018 dengan gaji 600.000 saya mencoba bagaimana caranya memulai usaha dari yang kecil-kecilan. Ya, alhamdulillahnya lagi bos saya mengizinkan karena dia mengetahui ekonomi keluarga saya, keadaan saya, dia mengizinkan untuk saya boleh punya bisnis sampingan. Nah, saya mulai dengan berbisnis apa teman-teman? Jualan pulsa. Ya, kalau dari pulsa kan kita biar sambil bekerja di toko pun juga masih bisa ya. Jualan pulsa. Lama-kelamaan saya mengikuti apa yang customer minta, mulai jualan online. Jualan online ini apa teman-teman? Jilbab, pakaian, nah, apalagi makanan, frozen food, semua saya jualin, kosmetik. Nah, ini saya jualin semua. Di saat saya masuk kerja jam 7 pagi, pulang jam 5 sore. Sore harinya apakah saya langsung pulang rebahan? Tidak, teman-teman ya. Saya lanjut COD atau cash on delivery kepada customer-customer yang pesan jilbab di saya, pesan kosmetik, makanan, frozen food, dan lain-lain. Ya, jadi usaha yang saya kecil-kecilan itu tetap memiliki modal, terus saya putar, saya putar, saya putar, alhamdulillah mulai yang besar-besar orang cari modal-modal, eh, mulai orang minta dicarikan perabot-perabot, itu pernah saya jalani juga ya. Jadi setiap usaha apapun pasti tetap memiliki modal ya teman-teman ya. Nah,
Jadi dengan menjual berbagai kebutuhan, berbagai kebutuhan teman-teman saya, customer saya, itu untuk membantu keluarga saya agar saya bisa memperjuangkan masa depan adik-adik saya dengan apa? Dengan lulus sekolah. Ya, cukup saya saja yang sekolahnya dengan perjuangan jualan, adik-adik saya tidak harus merasakan apa yang saya rasakan. Pada itu saya berjuang betul untuk bagaimana caranya menghasilkan pundi-pundi rupiah itu tidak mengenal lelah, tidak mengenal waktu. Saya terus mencari agar kehidupan orang tua saya, adik-adik saya terutama bisa lebih baik. Nah, titik perubahan yang saya alami teman-teman, alhamdulillah setelah menjual ini tidak sebentar ya teman-teman. Saya 6 tahun berada di toko tekstil itu ya. 6 tahun berada di toko tekstil dengan sampingan sambil jualan-jualan palu gada. Alhamdulillah, setelah 5 tahun kemudian saya dipertemukan dengan sebuah bisnis. Nah, di mana bisnis yang saya temukan ini bukan hanya bicara soal bisnisnya, teman-teman, bukan hanya bicara soal finansialnya, tetapi juga komunitasnya yang sehat, komunitas yang tepat. Nah, Masya Allah, berada di bisnis ini itu bisa merubah mindset saya, teman-teman. Nah, tadi saya katakan, waktu sedari SD saya cari uang, mindset saya itu kalau nggak keluar jualan, nggak keluar dagang, nggak bisa makan, harus kerja keras. Nah, Alhamdulillah ketemu bisnis ini, mindset saya mulai berubah. Lingkungan saya jadi positif, teman-teman ya. Lingkungan mulai positif. Pembelajaran yang saya dapat di sini banyak sekali. Ilmu-ilmunya gratis. Dipertemukan sama orang-orang hebat. Nah, terus kita di luaran sana saya sudah mencoba segala macam usaha, bahkan bisnis multi level marketing, teman-teman, itu untuk ilmu-ilmunya itu tidak saya dapatkan di bisnis yang sekarang. Ya, di bisnis yang sekarang, Masya Allah, dipertemukan sama para guru-guru yang hebat di bidangnya, ya, di bidangnya. Jadi pertumbuhan diri saya juga tuh lebih baik lagi. Yang awalnya saya tidak bisa berbicara di depan banyak orang, tidak bisa berbicara seperti saat ini, bicaranya tidak beraturan. Nah, alhamdulillah berada di bisnis ini, akhirnya saya bisa pelan-pelan belajar ya. Nah, jadi eh, percepatan rezeki saya makin lebih baik lagi, teman-teman, karena apa? Penghasilan saya bertumbuh. Ya, penghasilan saya bertumbuh, saya lebih banyak ilmunya, lebih tahu cara berdagang yang lebih baik, bagaimana cara mengatur waktu, bisa bersama keluarga. Ya, karena saya biasa keluar, bertemu dengan orang, rasa takutnya berbicara sama orang mulai hilang ya, teman-teman. Akhirnya mental saya semakin kuat. Ya, ketika saya sudah mulai ditolak, banyak penolakan itu mentalnya semakin kuat. Karena apa? Teman-teman, kita sudah terbiasa melakukan penawaran, kita sudah terbiasa berdagang ke orang ya. Jadi tidak bisa juga dilakukan dengan online teman-teman, sangat bisa. Tetapi jika ingin percepatan rezekinya lebih itu bagus sekali jika kita keluar ya, mencoba ikhtiar keluar. Nah, kita penawaran-penawaran ke 100 orang. Nah, insya Allah mentalnya semakin kuat. Karena kenapa saya bilang seperti itu? Saya pun sudah merasakan teman-teman. Ditolak 1 orang itu biasa. Ditolak 10 orang, ya masih standar lah. Ditolak 100 orang, nah itu yang luar biasa. Ketika teman-teman sudah bisa merasakan itu, apa yang terjadi teman-teman? Mental teman-teman jadi kuat ya. Lalu apalagi relasinya semakin luas teman-teman. Ketemu sebanyak orang, jadi makin terkenal kan. Orang di luar sana makin mengenal kita dan kita pun juga bisa mengenal orang di luaran sana. Nah, jadi tidak ada kata saya introvert apa segala macam. Insya Allah selagi mau belajar, disinilah wadahnya, teman-teman ya. Memiliki komunitas yang saling mendukung, benar banget ini. Komunitas yang sangat positif, saling support. Bahkan saya berada di saya berada di salah satu daerah
jauh dari kota Makassar, teman-teman. Bisa tempuh perjalanan 8 sampai 10 jam perjalanan darat sampai di kota Makassar. Bahkan kita bisa saling support, saling mendukung dengan para guru-guru, dengan para teman-teman bisnis yang ada di Jakarta, yang ada di Riau, Medan, eh, berbagai macam di Indonesia, bahkan di luar negeri, teman ya. Di luar negeri kami punya juga teman-teman bisnis itu komunikasinya, saling dukungnya sangat keren ya. Nah, situlah bagusnya di bisnis saya ini. Nah, rezekinya itu datang lebih cepat. Karena apa? Dengan ikhtiar dan dengan doa. Eh, percepatan rezeki kita, teman-teman itu bisa dengan meminta ridho pasangan jika sudah mempunyai pasangan, bisa meminta ridho ke kedua orang tua jika masih mempunyai kedua orang tua. Nah, itu kita bisa ikhtiar dan doa. Nah, lalu teman-teman, di percepatan rezeki itu bisa terjadi karena apa? Karena ada yang menjadi pondasi, teman-teman. Nah, kita menyingkatnya dengan 3A. Apa saja 3A yang menjadi pondasi agar percepatan rezeki kita makin bertumbuh, yaitu ada Allah dan Rasul. Jadi teman-teman, di bisnis ini benar-benar kami dijaga betul bagaimana kita dengan Allah dan Rasulnya, dengan menjaga sholat, adabnya kita, keberkahan usahanya kita ya nomor satu. Banyak usaha-usaha bisnis-bisnis di luaran sana, teman-teman, jangankan untuk mengingatkan kita kepada Allah dan Rasulnya, untuk sekedar menanyakan keadaan kita, untuk menanyakan keluarga kita itu belum tentu ada, ya. Nah, lanjut, apalagi 3A sebagai pondasi, yaitu anak dan keluarga. Ini yang menjadi prioritas utama, teman-teman. Nah, boleh teman-teman cek di luaran sana, adakah bisnis, adakah usaha yang mengingatkan teman-teman, ayo keluarganya bagaimana? Keluarganya jangan ditinggal. Itu jarang sekali teman-teman. Bahkan itu nggak ada yang peduli sama keluarga kita. Tapi di bisnis yang saya jalankan sekarang ini, Bapak Ibu ya, itu benar-benar kita dijadikan prioritas utama ketika anak dan keluarga. Itu nomor satu. Jalan-jalannya bersama anak, bersama orang tua. Itu sangat bisa sekali sambil menjalankan bisnis ini. Lalu apa teman-teman? 3A selanjutnya yaitu amal jariah. Nah, ini yang poin penting teman-teman ya. Bisnis ini bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kita juga bisa memberi manfaat ke banyak orang. Amal jariah apa yang paling penting ketika kita berada di bisnis ini, teman-teman? Pertama itu sedekah kita akan lebih banyak. Sedekah. Mungkin sedekah teman-teman sebulan hanya di bawah 1 juta, tapi ketika teman-teman berada di bisnis yang saya jalankan saat ini, insya Allah setiap bulannya sedekah teman-teman akan bertambah. Terus apalagi manfaat amal jariah apalagi yang saya maksud? Amal jariah dengan membantu orang-orang sehat. Yang awalnya orang tidak bisa bangun sholat karena keluhan sakit lutut atau karena ada rasa sakit. Alhamdulillah kita bisa mengajak mereka kita bisa mengajak mereka jadi sehat kembali ya. Terus apalagi teman-teman, Eh, bisa mengajak orang lain dengan seperti ini, saya mengajak teman-teman gabung di bisnis ini, itu juga jadi amal jariah saya insya Allah ya. Nah, Alhamdulillah ketiga pondasi ini yang terus diterapkan di bisnis kita. Nah, sehingga saya pun juga menerapkan ini teman-teman. Alhamdulillah selama saya berada di bisnis ini, nah mulailah impian saya mulai terwujud ya. Impian saya yang awalnya saya harus jualan setiap hari, bangun subuh buat gorengan, antar sana sini palu gada menyiksa diri. Nah, alhamdulillah. Nah, setelah berada di bisnis ini, impian saya mulai terwujud, teman-teman. Nah, yang pertama, membantu keluarga. Nah, ketiga adik saya, alhamdulillah lulus wasilah dari bisnis saya. Saya memiliki penghasilan yang lebih baik. Ya, orang tua saya yang awalnya juru parkir, yang ketika ibu saya meninggal, juru parkir yang saya bahas tadi, teman-teman, alhamdulillah sekarang sudah aktif berkebun. Nah, teman-teman tahu kan, yang namanya beli tanah, persawahan, dia punya sebelumnya memang ayah saya memiliki tanah yang nggak diproduksi. Nah, alhamdulillah wasilah bisnis saya suruh orang tua saya supaya dia juga terhibur, silahkan lanjutkan berkebunnya.
Insya Allah wasilah bisnis saya yang akan memenuhi kebutuhan kebunnya, mulai dari pupuknya. Ya, teman-teman tahulah berapa biaya yang dibutuhkan, kurang lebih 50 juta. Insya Allah sekarang ini sudah tanda-tanda akan adanya panen. Doakan ya teman-teman ya, ayat saya tahun ini panennya berhasil, amin. Nah, lalu apalagi teman-teman impian saya yang mulai terwujud? Itu tadi bertemu lingkungan yang positif. Nah, teman-teman bayangin deh, bekerja atau berbisnis di salah satu usaha atau bisnis tetapi kita tidak nyaman. Tetapi ada yang membuat hati kita dongkol. Bagaimana teman-teman? Atau kita bekerja di satu perusahaan tapi kita tidak nyaman dengan teman atau atasan kita. Nah, rezeki banget ketika kita bisa bertemu dengan lingkungan yang positif. Karena apa? Itu akan membuat kita bahagia setiap harinya. Nah, jadi alhamdulillah di bisnis ini saya bertemu dengan lingkungan positif. Nah, saya juga mulai bisa membangun masa depan saya yang lebih cerah. Alhamdulillah adik-adik saya terutama bahagia banget melihat mereka sudah tumbuh dengan kasih sayang dan juga bantuan suntikan dana dari kakaknya ya, dari bisnis ini. Ya, apalagi teman-teman impian-impian saya satu persatu checklist impian saya mulai terwujud. Nah, banyak sekali impian-impian saya teman-teman. Pertama, utang saya mulai lunas. Terus selanjutnya apa? Saya bisa membawa keluarga saya, terutama suami dan anak saya itu jalan-jalan ke ibu kota Jakarta. Nah, wasilah bisnis yang saya jalankan saat ini. Nah, yang sebelumnya kita berada di suatu daerah jauh dari kota Makassar, apalagi jauh dari ibu kota. Nah, itu suatu momen yang sangat membahagiakan kepada anak-anak saya bisa menginjakkan kaki di kota Jakarta. Nah, apalagi teman-teman, saya bisa merasakan naik helikopter. Nah, teman-teman, kita kan tahu naik helikopter itu biasanya hanya pejabat-pejabat ya. Alhamdulillah, wasilah bisnis yang saya jalani, saya bisa merasakan dengan naik helikopter berkeliling di kota Jakarta. Jadi saya bisa melihat kota Jakarta dari ketinggian. Ya, jadi banyak sekali teman-teman impian-impian saya dan masih banyak lagi yang menjadi PR saya untuk saya bisa lebih lagi di bisnis yang saat ini. Ya, nah. Jadi teman-teman, kesuksesan itu bukan hanya tentang uang. Benar banget. Bukan hanya tentang uang. Tetapi teman-teman ingat, jika kita tidak punya uang serasa pengen mati ya. Hidup itu perlu uang teman-teman. Kita, mohon maaf, kita meninggal aja itu pasti butuh uang. Ya, apalagi kita masih hidup seperti ini. Kita punya saudara, orang tua, anak yang harus kita bahagiakan. Nah, maka dari itu, teman-teman kita bisa memulai berbisnis, mencari bisnis yang benar-benar syarat manfaat banget ya. Nah, di sini juga yang dimana kita bisa membawa keluarga kita jauh lebih baik, kehidupan yang jauh lebih baik, terutama anak-anak kita ya. Nah, jadi di sini bukan hanya laki-laki, bukan hanya bapak-bapak di sini yang bisa juga mencapai impiannya, tetapi para ibu-ibu juga, para wanita bisa juga mendapatkan, bisa juga menghasilkan pundi-pundi rupiah walaupun dari rumah bisa mewujudkan impian-impiannya mulai dari mengumrohkan orang tua, mengumrohkan diri sendiri, jalan-jalan, memberikan makan yang enak-enak untuk orang tua, itu semua bisa ya teman-teman dengan bisnis kita menjalankan bisnis ini. Nah, sebagai penutup teman-teman ya. Nah, di sini satu keputusan yang teman-teman bisa ambil yang untuk mengubah masa depan teman-teman. Jadi gak usah tunggu besok, gak usah dengar-dengar bisnis-bisnis yang lain. Teman-teman bisa mulai dengan bisnis yang saya jalankan saat ini. Teman-teman bisa lihat saya sekarang
bagaimana perjalanan saya tadi, mulai dari SD cari uang, nggak kenal istirahat, nggak kenal waktu, dan alhamdulillah kenal bisnis ini, saya malah punya banyak waktu bersama anak, saya punya banyak waktu untuk jalan-jalan bersama teman, keluarga saya makin harmonis, karena banyak waktu bersama anak dan pasangan, tetapi juga bisa menghasilkan uang setiap hari. Jadi, teman-teman, bertumbuh bersama di komunitas yang tepat dengan niat yang baik dan langkah yang konsisten. Insya Allah semua bisa. Saya bisa, teman-teman juga pasti bisa. Terima kasih, Madam. Itulah tadi eh, sedikit materi dari saya. Semoga teman-teman di sini bisa juga seperti yang saya lakukan saat ini. Iya. Baik, Madam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, silakan tepuk aplaus ya. Terima kasih Kak Ama ya. Kak Ama ini posisinya jauh ya teman-teman ya. Ya, beliau ini kisarnya 10 jam ya, Kak Ama ya. 10 jam itu dari kota Makassar ya. Jadi desa yang cukup terpencil ya. Yang nggak ada impian mau jalan-jalan. Bahkan sekarang sudah jalan-jalan ke Jawa sudah ya. Ke Jawa, tiap Sudah, tahun juga ke Jakarta gitu ya. Nah, ini mungkin alhamdulillah. untuk kita yang tinggal di Jawa itu hal yang simpel, teman-teman. Tapi untuk teman-teman kita yang di pelosok sana untuk datang ke ibu kota itu, wah effortnya luar biasa. Ya, apalagi harus naik bus dulu, teman-teman, berjam-jam. Ya, harus habis itu baru bisa naik pesawat gitu ya. Belum lagi ada juga saudara kita tuh, teman kita tuh ada yang di Bahodopi ya, yang luar biasa jauh sekali, lebih jauh lagi. Ternyata apa teman-teman? Teknologi sekarang itu sangat-sangat membantu kita untuk membantu penafkahan. Nah, bagaimana dengan saya nih udah coba nih, Madam, dengan usaha saya, tapi kok belum ya? Tenang aja, teman-teman. Ya, sama seperti kita nanam gitu ya. Namanya menanam, ya harus dikasih pupuk, tambah dengan doa, tambah lagi ikhtiar, evaluasi lagi gitu ya, perbaiki lagi, tambah dengan doa lagi, doa pasangan, doa orang tua. Ya, nanti tinggal nunggu apa? Tipping pointnya. Yang pasti teman-teman harus yakin Allah itu sesuai prasangka hambanya. Jika teman-teman yakin, insya Allah itu pasti kejadian kok. Pasti kejadian. Ya, tinggal butuh apa? Tinggal waktunya aja. Gitu ya. Ya, kita doakan untuk teman-teman di sini, insya Allah makin bertumbuh ya. Nah, kalau ada pertanyaan, Madam sebetulnya ini bisnis seperti apa sih? Gitu ya. Ya, kita nggak usah bahas sekarang dulu. Nanti kita akan bahas di grup ya, teman-teman ya. Kita akan bahas di grup. Besok, besok insya Allah nanti ada pembahasan lebih lanjut. Untuk apa nih? Kenapa kita nggak bahas langsung ke bisnisnya, teman-teman? Agar teman-teman mindsetnya itu kebuka. Ya, yang pasti ada clue-nya ya, teman-teman. Dari yang kemarin saya bawakan, yaitu apa? Satu, teman-teman pastikan sebagai pebisnis pemula, ya pastikan memang jangan langsung impiannya besar punya eh, kafe misalnya atau misalnya ingin punya sekarang kan musim ya kafe-kafean ya kopi-kopian ya langsung ingin yang pengen punya modal ratusan juta yang akhirnya meminjam ya jangan tergiur dengan apa-apa itu enak loh pakai bisnis ini pokoknya kamu nanti bisa putar balik langsung menghasilkan 5 kali lipat ya jangan jangan ya dek ya jangan ya apalagi teman-teman pakai pinjol gitu ya teman-teman ya luar biasa ya. Nah, jadi pastikan dulu seperti yang sudah saya sebutkan juga kemarin dan hari ini ya oleh Kak Ama, memang pastikan dulu bahwa modelnya itu ya kisarannya itu kalau kita bikin gerobak aja ya teman-teman ya kayak es ya kayak sekarang musim es teh Solo misalnya ya itu bisa 3 jutaan 5 jutaan. Ya, kalau ini nggak di bawah itu. Bahkan teman-teman di bisnis ini dikasih garansi 3 bulan. Dikasih coba dulu. Mana ada bisnis teman-teman dikasih coba dulu gitu ya. Loh kok dikasih coba dulu? Iya, karena apa? Karena memang kita terdidik itu tidak untuk menjadi seorang pengusaha. Ya, tidak seperti Rasulullah yang memang dari kecil sudah dibimbing. Kita sudah terdidik menjadi seorang profesional, seorang pekerja. Ya, memang harus diakui. Ya, Deddy Kobuzir aja teman-teman tahu kan yang pesulap? Ya, beliau saja mengakui gitu ya bahwa kita memang dididik sekolah itu untuk apa? Untuk menjadi seorang profesional, untuk seorang pekerja. Ya, sekarang gilirannya kita nih, yang orang tua yang masa kini yang sudah punya ilmu. Oke ya teman-teman ya. Besok kita ikutin lagi ya. Ada satu lagi rahasia ya, masih ada pembicara kita ya, seorang teacher trainer ya, profesional ya, sudah lulusannya dari
gontor gitu ya teman-teman ya. S1-nya di Jepang, S1-nya di Inggris, S2-nya itu di Jepang. Tapi akhirnya balik-baliknya tetap teman-teman bisnis itu harus ada. Ya, harus ada. Harus itu karena DNA kita. Ya, di sini muslim semua kan ya, DNA kita sebagai seorang muslim. Ya, apalagi saudara kita yang non-muslim aja getol gitu ya. Masa kita kalah getolnya? Ya, baik teman-teman, karena sudah 30 menit ya, kita tutup ya. Atau mungkin teman-teman ada pertanyaan di sini? Tidak ada? Ya, ada siapa tahu, oh itu Kak Ama misal ya, seperti apa sih penawarannya gitu? Nggak ada? Ya, baik. Kalau nggak ada langsung aja ya. Kita tutup ya. Nanti boleh kalau misalnya di sini malu nanyanya, boleh nanti nanyanya di grup WA-nya kita ya. Di grup masing-masing ya. Grupnya ada banyak ya. Sekarang dengan apa? Al-Baqarah Aduh, satu, satu ayat. aduh, tuh. Al-Baqarah. Bentar-bentar kita mute dulu ya. Al-Mulk. Gitu. Baik ya teman-teman, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semua ya, teman-teman ya. Selamat beristirahat. Ya, salam sehat selalu untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sip, kan?